guys, hari ini aku Kak Daun sama Linda Dudu lagi collab nih guys. Lanjut, kita bakal cerita lagi dong. Udah ini maaf ya. Oke, Linda Dudu, mari mulai. Ya guys, aku mau cerita horor. Jadi kan kemarin kan aku lagi main sama teman-teman aku. Kita sebut aja namanya Dina, Nola dan Fana ya. Apa tuh? Jadi kan aku yang jaga. Nah pas aku udah nemuin si Dona. Siapa tuh deh? Spidola. Yang deket Si Dola sama si Fana. Cuman yang belum ketemu sekarang si Dina. Aku kan udah cari-cari ya. Nah tapi dia gak ketemu sama sekali. Tahu-tahu udah azan maghrib. Allahu Akbar, Allah Akbar. Nah ya udah aku langsung OTW masuk deh. Cuman aku sama teman Temen Fana aku sama Dona masih khawatir banget. Soalnya Dina belum muncul kan ya. Aku pikir mungkin dia udah pulang kali ya. Ternyata aku ngeliat ada ibunya si Dina. Dia kayak mukanya panik gitu, kayak cariin Dina. Nah aku langsung ngomong kan, kenapa tante nyari siapa? Katanya dia cari anak yang namanya Dina. Kan dia ibunya ngomong ya, kalian pasti teman-teman Dina. Ya aku sama Fana sama Dona yang ngangguk aja sih. Dan ya aku Fana sama Dona ya langsung panik karena kata ibunya ternyata sampai sekarang si Dina belum pulang sama sekali. Nah aku langsung panik mau cari lagi. Aku udah panik banget ini mau cari lagi. Tapi ya gimana ya gak ketemu itu si Dina. Dan ternyata udah gelap, hari udah malam, udah maghrib. Nah ibunya Dina sih nangis ya, bukan nangis gitu sih, kayak panik hampir setengah mati terus. Nah ternyata ada Pak RT. Dia kayak ngangkat si Dina. Dia bilang katanya tadi Dina kayak ketemu sama, katanya Dina tadi pingsan. Pak RT nemu si Dina tuh pingsan. Cuman aku langsung nanya sih sama Pak RT-nya, kok bisa pingsan Pak? Katanya dia soalnya ternyata katanya sih tadi Pak RT-nya lihat, katanya sih dia habis main petak umpet sama seseorang. Tapi setelah itu dia pingsan. Padahal kan dia lagi main petak umpet sama aku gitu kan ya. Aneh banget kan. Nah mamaku langsung nelpon aku tuh, udah marah-marah kayak, ayo cepet pulang, udah maghrib ini, belum mandi, belum makan. Ya aku mau gimana lagi ya, sebenarnya aku kasihan sama ibunya Dina. Terus akhirnya Dina dibawa pulang sama ibunya, terus kata Pak RT diobatin aja dulu. Nah ya udah dah. Nah pulang rumah aku langsung mandi ya, sholat, makan. Ya udah aku tidur. Ngerjain PR dulu gak sih? Ya udah aku tidur deh. katanya ceritanya seru dikit Nah ya. aku tidur. Nah keesokan harinya ternyata Dina gak masuk. Katanya Dina sakit parah sampai masuk rumah sakit karena kakinya patah. Emang dia habis ngapain? Pasan semalam dia kan baru pingsan ya, kok dia langsung patah kakinya. Nah aku langsung kayak, ini halu kali ya atau mimpi ya. Aku udah kebingungan banget ini.
Aku kasihan sih sama Dina. Dan pulangnya aku pengen berkunjung ke rumah sakit, tapi gak dibolehin ibuku karena aku ada les. Jadinya ya aku cuman bisa doain si Dina aja, semoga dia selamat. Nah, tapi ada kabar buruk, si Dina meninggal guys. Enggak lah, bercanda. Enggak sih, si Dina sebenarnya masih dirawat di rumah sakit guys. Cuman katanya dia harus bertahan sedikit lama karena biar penyakitnya ini sembuh. Aduh, susah banget towernya. Karena katanya biar penyakitnya sembuh. Dan akhirnya semester ini pun si Dina akhirnya sembuh. Tapi semenjak dia kembali masuk lagi, dia jadi aneh ekspresinya. Dia kayak orang introvert. Biasanya kan dia kan orangnya rame gitu ya, berisik dan selektif banget kalau mau cari temen. Nah, tumben banget ya dia jadi pendiam sekarang. Aku langsung rada bingung sih dan aneh sama si Dina ini. Kok tumben ya ekspresinya kayak gitu. Biasanya kan dia kan orangnya happy ya. Kenapa sekarang jadi kayak gitu? Aku, Dona sama Fana udah kebingungan banget dan kita bertiga sedih. Karena sekarang ya si Dina jarang berteman lagi sih sama kita. Dia juga kadang-kadang kalau kita deketin sama dia pasti bawain dia ngomong kayak, kalian siapa? Kayak lupa ingatan. Dan ternyata kata dokter si Dinanya semenjak sembuh jadi pelupa. Lah aneh banget ya, baru sembuh langsung jadi pelupa. Pingsan tuh pelupa nanti pas bangun. Tapi pingsan sih bisa bikin lupa ya. Aku lupa sih. Di kamu sendiri lupa ya. Gimana sih Linda Dududu? Dan ternyata Dina setiap hari harus dibawa ke rumah sakit lagi. Sekarang si Dina ini tuh Dina sakit demam. Aku udah capek banget sih dan kasihan parah. Kok bisa sih besti aku sekarang udah pelupa, udah lupa ingatan, sakit-sakitan terus. Kan aku sedih ya sekarang. Dan kalian tahu guys, sekarang dia udah gak masuk sekolah lagi. Ternyata dia dirawat di rumah sakit hampir 4 bulan. Dan ternyata dia dirawatnya itu tuh 60. Ternyata dia dirawatnya tuh 7 bulan, lumayan lama ya. Karena ya gimana ya, penyakitnya kan juga harus sembuh ya biar dia bisa kembali ke sekolah. Iya gak sih? Oke. Terus Sabar napa? mikir dong kids. Dan keesokan harinya di sekolahku tuh ada murid baru. Namanya Vina. Enggak, sebut aja namanya Tasya. Singkong. Dia ini tuh murid baru tapi dia baik, tapi rada sombong dikit sih. Iya, sombong. Dia sebenarnya udah tahu si Dina karena ternyata dia tuh katanya tahu sama Dina. Kok dia bisa langsung tahu sama Dina, kan dia murid baru. Dan ternyata guys, si Tasya ini tuh tetangganya si Dina. Aku lupa kalau dulu pas aku main ke rumah Dina, dia tuh punya tetangga namanya Tasya. Kayaknya sih aku udah lama ya jarang banget diajak ke rumahnya Dina. Sekarang kan Dina lagi sering dioperasi di rumah sakit. Nah katanya dia sih katanya sedih banget kehilangan temennya itu, saudaranya itu. Soalnya katanya dia jarang main dan setiap si Tasya pengen main pasti bawaannya gak ada orang di rumah. Cuman ada ibunya atau enggak. Dia sering lihat keluarganya lagi siap-siap mau ke rumah sakit untuk mengunjungi si Dina atau membawa Dina ke rumah sakit. Nah
Jadinya ya, tapi guys, aku jadi semakin dekat sama si Tasya ini. Aku juga sebenarnya bestian sama si Tasya, cuman kan dia kan tetangga Dina ya. Dan akhirnya aku bikin grup tuh, Dona, Fana, aku sama si Tasya. Grup kita berempat. dan sekarang si Dina terlupakan. Iya guys, sekarang aku udah lupa sama Dina. Kenapa aku bisa lupa sama dia? Karena ya aku terlalu kasih main sama Tasya aja sih. Udah simple dong. Dan akhirnya, dan alhamdulillahnya, pada malam hari di rumahku si Dina nelpon, katanya katanya dia dikit lagi bisa pulang, cuman dia masih harus di rumah sakit katanya. Akhirnya kelupaan itu sudah hilang dan dia bisa ingat aku lagi. Dan akhirnya sekarang dia masuk sekolah lagi deh guys. Dan aku sih seneng ya, Tasya, Dona, sama Fania senang banget. Akhirnya kita bikin grup berlima. Dan pokoknya kita jadi bestie berlima lah, solid banget pokoknya. Soalnya kebetulan juga meja kita berlima tuh deketan. Oke, sudah. Kayaknya sih dikit lagi ya ini ceritanya, dikit lagi mau kelar maksudnya. Nah, tapi guys, sialnya ini ya, pas pulang sekolah si Tasya ini tuh ngajakin kita buat main petak umpet. Sebenarnya maaf ya guys, HP-nya jatuh tadi. Sebenarnya sih aku rada kagum ya main petak umpet. Takutnya kejadian kemarin bakal mulai lagi, apalagi ini sebelum mau maghrib pula. Aku nolak sih sebenarnya dan bilang kalau aku beralasan dan bilang kalau aku tuh mau ngaji. Jadinya aku nggak ikut. Cuman ya si Dona, Fania, sama Dina tetap ikut. Padahal aku udah ngingetin mereka. Dan ya guys, akhirnya pas selesai main petak umpet, pas aku balik keluar lagi cari mereka karena mereka cari orang tuanya, ternyata biasa guys, Tasya nangis-nangis ke aku. Dia bilang kayak katanya sekarang si Dona sama Fania yang hilang. Sebenarnya sih dia udah demuin si Dina. Bentar ya, ini kita skip dulu bagian sini. Lanjut. Ya, hilang guys. Tapi ternyata aku malah di prank. Ternyata itu cuma prank, dasar teman-teman sial. Sebenarnya aku udah kesel, ternyata itu cuma prank doang guys. Random banget dah. Cuma prank doang. Sebenarnya sih aku gak ketawa ya, karena aku lagi gak mau bercanda-canda. Dan akhirnya orang tua mereka nemuin mereka, langsung suruh pulang. Tapi untung aja aku gak bisa kejang-kejang lagi sih guys. Soalnya ternyata mereka gak kenapa-napa lagi. Untung mereka langsung pulang pas udah mau maghrib. Jadinya sekarang ya aku mabok main petak umpet sih. Mending aku sih tetap main petak umpet ya, tapi kalau pagi hari aja ya, gak mau maghrib. Ya sebenarnya ceritaku random aja sih. Dan maaf ya guys, ini pas aku lagi main tower aku jatuh mulu, kagak selesai. Maaf ya guys. Jadi pesan dariku sih ya random, simple ya. Oke ya, kadang mau bilang Pesannya itu jangan main petak umpet saat maghrib ya guys. iya. Nah, kenapa tidak boleh nih ya? Kadang tuh mau ada berita nih. Kenapa tidak boleh main petak umpet di maghrib hari? Karena jika ada orang yang hilang, artinya dia sedang diumpetin oleh jin. Oke, sekian dulu videonya di sini ya guys. Dadah. Simple sih guys.